Hey guys, selamat datang di Tab. Halo guys, gimana kabar? Mantap semuanya? Good kalau semuanya mantap. Jadi aku dari awal aja udah kelihatan agak lebih gimana gitu ya, bukan emosi ya, tapi lebih greget gitu. Ya emang aku ada greget. Jadi aku udah ngeliat ini sebuah video di YouTube, di kanal YouTube Cinta Quran TV, di mana ada pembicaraan antara Ahmad Dhani, Ustadz Fatih Karim dan Ustadz Felix Xiao. Nah, di dalam video itu, di awal-awal video itu dikatakan bahwa ini Ustadz Fatih Karim mengatakan bahwa Indonesia itu negara termiskin di dunia, negara paling bodoh di dunia, negara SDM-nya paling rendah, negara mentalnya bobrok. Dan Ahmad Dhani bilang Indonesia itu negara yang utangnya paling banyak. Oke? Biar kita bongkar nih, ini kebohongan omongan mereka nih. Entah mereka bohong, entah mereka nggak tahu. Antara dua itu kan gendangnya kan. Kalau dia tahu, berarti dia memfitnah, dia berbohong. Kalau dia nggak tahu, berarti emang dia udah simple. Oke? Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys. Oke? Sekarang kita masuk. Memang gimana ya? Aku berapi-api nih gitu. Gak enak gitu dengernya tuh. Ngomong kok sembarangan aja. Oke? Sekarang kita mulai dulu nih dari ucapan Ustadz Fatih Karim yang bilang Indonesia negara termiskin di dunia yang bla 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 bla. Tapi saya pisahkan dulu beberapa bagian kan gitu. Jadi kita nanti mulai bahas yang ini. Jadi oke, kita mulai dulu ya dari yang pertama. Dia bilang Indonesia negara termiskin di dunia. Oke, ini nonton. Nah, tapi mengapa Indonesia justru menjadi negara termiskin, negara terbodoh? Oke, sekarang kita lihat bener atau enggak Indonesia negara termiskin di dunia. Oke, data menyebutkan daftar negara-negara yang kategori termiskin di dunia berdasarkan tingkat PDB. PDB itu pendapatan domestik bruto. Oke, kita mulai dari yang pertama. Itu Malawi. Malawi itu punya PDB itu pendapatan domestik bruto itu sebesar 226,5 US dollar. Oke, disusul nomor 2 itu ada Sudan Selatan 246 US dollar. Nomor 3 Republik Afrika Tengah 333,2 US dollar. Nomor 4 Burundi 339 US dollar. Nomor 5 Nigeria 415 US dollar. Nomor 6 Yaman 449 US dollar. Nomor 7 Mozambik 472 US dollar. Nomor 8 Kongo. Oke, Indonesia ada nggak tadi yang dari 8 negara ini tadi yang disebut? 8. Itu ada nggak Indonesia ini masuk daftarnya? Nggak ada. Ini bohong ini mulutnya nih. Bilang Indonesia negara termiskin di dunia. Dia ngomong berdasarkan apa? Ini data loh. Boleh di searching di Google. Negara termiskin. Dengar ya. Ini yang harus kita pahami dulu. Dari tadi dibilangin Oke, kalau kita belajar bahasa Indonesia, kita pasti paham akan prefix atau awalan prefix atau awalan itu berarti bermakna, itu berarti menyatakan paling itu berarti kan nomor 1 gitu kan. Kalau kita bilang kita ini terhebat, berarti kan nggak ada lagi yang lebih hebat dari kita. Berarti kita nomor 1 paling hebat, tokoh terkemuka dan paling papan atas. Kan begitu. Pemakaian kata prefix atau awalan kan berarti paling gitu. Indonesia ada paling? Enggak. 8 negara tadi yang disebut itu enggak ada nama masuk Indonesia kok. Dibilanglah Indonesia termiskin lah, terbodoh lah, begini. Berarti kan Indonesia ini nomor 1 paling miskin di dunia. Oke? Kemudian dibilang tadi apa? Negara paling bodoh. Sekarang kita lihat, negara paling bodoh berdasarkan IQ itu diduduki oleh negara Equatorial Guinea dengan tingkat IQ penduduknya 59. Negara ini terletak di wilayah Afrika Tengah. Guys, ini bisa dilihat guys. Di survei juga bisa kok. Kalian bisa searching lah di Google lah. Gampang kok. Negara terbodoh di dunia. Negara paling bodoh di dunia. Muncul nama negara apa?
Masuk ada nggak nama Indonesia di situ? Ngawur aja, bohong aja nih orang ini. Antara dua nih, antara dia bohong atau dia memang nggak tahu gitu. Makanya kalau nggak tahu belajar, jangan asal ngomong. Nggak tahu apa-apa ngomong aja kau. Bilang, gini ya, kalian terima nggak? Kalau dibilang Indonesia negara terbodoh di dunia, berarti kita seluruh warga negara Indonesia ini kita semua orang-orang paling bodoh di seluruh masyarakat dunia. Kalian terima nggak? Kalian terima nggak dibilang paling bodoh? Capek-capek nih kita belajar nih. Paling bodoh. Aduh, kelewatan nih ngomongnya. Serius nih. Negara paling bodoh. Dia ngomong nih berdasarkan apa sih? Nggak ngerti juga nih. Datanya dia apa? Dia nggak ngomong itu, datanya nggak ada. Aku ngomong tuh ada datanya. Boleh di searching kok. Bisa di searching lah. Ngawur aja. Oke. Sekarang kita masuk nih ya. Nih. Kelanjutannya lagi nih, Ustadz Fatih Karim ini ngomong nih, Indonesia negara SDM paling rendah. Oke, nih ya, lihat ya cuplikannya ya. SDM-nya paling rendah, mentalnya paling bobrok. Oke, udah dilihat? Nah, tadi dua kebohongan udah terbongkar kan, dua kekeliruan lah kalau aku bilang. Karena kita nggak bisa bilang, aku nggak mau bilang bohong atau apa. Entah dia pun nggak tahu, entah dia yang memang, entahlah. Dua tadi udah terbongkar. 3, dibilang negara Indonesia negara yang SDM-nya paling rendah. Oke, nih ya. Dengar baik-baik. Bank Dunia pada tahun 2018 mengeluarkan indeks sumber daya manusia atau Human Capital Index, di mana Indonesia menempati posisi ke-87 dari 157 negara. Dengan skor 0,53, yang artinya adalah bahwa setiap anak yang lahir di Indonesia hari ini memiliki 53% kesempatan untuk bisa bertumbuh dengan catatan ia menyelesaikan pendidikannya dan memiliki akses penuh terhadap kesehatan. Udah? Indeks sumber daya manusia sendiri didesain untuk menjelaskan bagaimana perkembangan kondisi kesehatan dan pendidikan untuk dapat mendukung produktivitas generasi mendatang. Indeks ini mengombinasikan sejumlah komponen seperti kemungkinan hidup seorang anak sampai usia 5 tahun atau survival, kualitas dan kuantitas pendidikan, serta isu kesehatannya. Oke, ini udah Bank Dunia ini loh, yang buat indeks. Ini Bank Dunia, lembaga kredibel. Kalian paham? Lembaga kredibel, bukan orang yang asal ngomong. Mereka buat indeks, mereka survei, mereka benar-benar pelajari, bukan asal ngomong, bukan asal ceplos. Kayak beliau yang tadi ngomong itu. Bilang Indonesia negara SDM-nya paling rendah. Terus terang, aku sebagai warga negara Indonesia nggak terima loh negaraku digini-giniin, dibilangin begitu. Ya aku juga nggak terima di ini. Saudara sebangsa tanah airku dibilangin begitu. Karena faktanya nggak begitu. Kalau faktanya begitu aku terima. Ini faktanya nggak begitu loh. Faktanya nggak begitu gitu. Kalau faktanya begitu ya oke, ya itu berarti kebenaran kan. Kalau ternyata nggak seperti itu, emang kita terima? Enak aja, itu kan namanya memfitnah negara sendiri itu. Yang nggak ada diadadain. Coba dibilang Indonesia negara termiskin. Datanya nggak begitu. Aduh, negara paling bodoh. Datanya juga nggak begitu. Apalagi dibilang negara yang SDM-nya paling rendah. Datanya nggak begitu. Oke? Baru dibilang lagi apa? Negara yang punya mentalnya paling bobrok kan? Guys, aku tanya ya. Kalian lah dulu berpikir rasional ya. Kita berpikir rasional nih, ya. Orang yang suka menjelek-jelekkan negaranya sendiri atau pemerintahannya, menurut kalian mentalnya sehat atau sakit? Sehat nggak mentalnya begitu? Bagus nggak mentalnya begitu? Kayak gini lah dibilang Indonesia negara termiskin, Indonesia negara terbodoh, Indonesia ini negara yang punya sumber daya, ini SDM-nya tuh sumber daya manusianya itu paling
paling rendah. Padahal realitanya, kenyataannya nggak begitu. Kira-kira orang yang ngomong begitu mentalnya bagus atau enggak? Aku tanya dulu sama kalian. Aku tanya dulu sama kalian. Bagus nggak punya mental ini orang yang ngomong begitu? Mentalnya tuh bagus nggak? Ada yang mau jawab? Jawab di kolom komentar. Bagus nggak tuh kayak gitu? Asal ngomong aja. Bilangin Indonesia yang apa, negara termiskin, datanya dia nggak ada. Datanya juga, faktanya juga di lapangan nggak begitu. Indonesia negara terbodoh, datanya, faktanya di lapangan juga nggak begitu. Indonesia negara indeks SDM-nya negara ini yang paling rendah, datanya juga nggak begitu kok. Mentalnya bobrok. Kalau 1-2 orang yang mentalnya bobrok terus 1-2 orang ini digambarkan mewakili yang ratusan juta ini, itu nggak fair. Karena masih banyak yang seperti kita ini, seperti aku nih, yang masih bisa melihat dengan benar, melihat dengan jelas fakta yang ada di lapangan, fakta sebenarnya, kan begitu. Bukan asal nyeplos. Kacau nih. Kan begitu kan? Oke, kemudian Ahmad Dhani bilang Indonesia itu negara yang utangnya paling banyak. Nih, lihat nih cuplikannya Ahmad Dhani ngomong begitu. Utangnya paling banyak. Nah, utangnya juga paling besar. Oke, udah dilihat. Nah, sekarang kita bongkar lagi. Benar atau tidak yang dikatakan Ahmad Dhani? Dia tahu atau dia nggak tahu atau dia bohong? Ya kan? Kan ada 2 gendangnya. Kalau dia nggak tahu, ya berarti ya betul lah, salah yang dia bilang. Kalau dia tahu, tapi dia ngomong begitu, berarti kan dia bohong. Memfitnah kan begitu. Oke, sekarang kita lihat daftar negara yang punya utang yang banyak-banyak di dunia. Oke, 8 daftar negara, 10 lagi aku kasih nih, yang utangnya banyak-banyak nih di dunia nih ya. Ini masuk daftarnya nih. Yang pertama ada Jepang. Utangnya sebesar, utang luar negerinya sebesar 9,087 triliun US dollar. Oke. Nomor 2 ada Yunani, 379 miliar US dollar. Nomor 3 ada Portugal, 264 miliar US dollar. Nomor 4 ada Italia, 2,4 triliun US dollar. Nomor 5 ada Bhutan, 2,33 miliar US dollar. Nomor 6 ada Siprus, 21,64 miliar US dollar. Nomor 7 ada Belgia, 456,18 miliar US dollar. Nomor 8, ini yang paling tinggi sebenarnya, Amerika Serikat, sebesar 19,23 triliun US dollar. Nomor 9 ada Spanyol, 1,24 triliun US dollar. Nomor 10 ada Singapura, 254 miliar US dollar. Nah, Indonesia ada nggak tadi kalian dengar namanya di antara 10 negara itu? Tanya dulu sama kalian, ada? Negara yang utangnya paling tinggi di dunia itu United States atau Amerika Serikat. Itu kalau ngomong ya, negara utang terbanyak. Ahmad Dhani, Mas Ahmad Dhani, aduh, aku nggak ngerti lah. Mas ini ngomong datanya dari mana sih? Gitu, ngomong itu berdasarkan apa gitu? Mas tahu nggak data sebenarnya seperti apa? Aduh mas, aduh. Mas tuh udah bagus-bagus loh di dunia musik. Itu ngapain terjun ke dunia politik? Jadi kayak gini, amburadul. Ya, mas ngomong itu berdasarkan apa tuh? Bilang Indonesia utang terbanyak gitu. Terbanyak loh. Paling banyak. Aduh. Dasarnya mas ngomong gitu apa gitu? Data dari mana mas dapat? Mas Dhani, aduh. Terus terang ya, saya salah satu penggemar Dewa. Dari mulai Dewa itu masih namanya Dewa 19, masih ada Wong Aksan, masih zamannya Ari Lasso. Ya, saya udah penggemar Dewa, masih zamannya almarhum Erwin Pras. Saya suka karya-karya Dewa. Tapi makin kesini, saya lihat Mas Ahmad Dhani kok ngomongnya kok makin sembarangan ya. Makanya Mas Dhani fokusnya di ini aja lah, di musik aja lah, nggak usah yang lain-lain lah.
Kenapa Mas Dhani berubah gitu loh? Keluar dari ini ya. Bukan keluar ya, maksud saya begini. Mas Dhani terjun di bidang di luar musik, Mas Dhani tuh berubah loh 180 derajat. Ini memang asumsi saya sendiri ya, asumsi saya sendiri Mas. Tapi saya melihat dan coba tanya sama penggemar-penggemar Mas Dhani yang lain, penggemar-penggemar Dewa yang lain. Banyak yang ngomong kok, saya lihat sering baca komen tuh. Mas Dhani tuh semenjak terjun ke politik tuh banyak berubah, ngomong itu nggak lagi akurat gitu loh. Nggak lagi objektif penilaiannya. 180 derajat loh berubahnya. Bukan ke arah yang lebih baik. Terbukti apa? Kemarin Mas Dhani kesandung kasus kan? Akhirnya apa? Ditahan. Makanya nggak usah lah Mas. Balik ke musik lah. Kami yang penggemar Dewa tuh rindu sebenarnya Mas Dhani tuh berkarya lagi gitu. Kembali seperti dulu. Lebih apa ya? Lebih shining, lebih bersinar. Maksud bersinar bukan sekedar nama. Nama Mas Dhani udah bersinar namanya. Jadi nggak perlu bersinar, memang udah bersinar kian kan. Tapi lebih apa ya? Auranya tuh lebih kelihatan, karismanya tuh kelihatan tuh memang bener-bener. Wih, enak lah musik-musiknya Mas Dhani tuh enak. Tapi makin kesini makin aduh pusing lah. Makanya saran saya ya buat Mas Dhani, udahlah fokus aja lah, kembali fokuslah di musik lah, kembalilah seperti dulu lah Mas lah. Wih, kita kangen sebenarnya Mas Dhani tuh kembali berkarya seperti dulu gitu loh. Udah fokus di musik aja gitu. Ini sama seperti gini Mas. Mas Dhani bilang Indonesia negara utangnya paling banyak. Ini sama seperti saya bilang begini. Formula atau rumusan pembentukan chord mayor itu 1/3 mol 5 atau 1/3 flat 5. Nada pertama, nada ketiga diturunkan setengah sama nada kelima. Mas Dhani terima nggak? Kenapa Mas Dhani nggak terima? Karena faktanya, realitanya nggak begitu kan? Ya sama, begitu juga sama seperti pernyataan Mas Dhani bilang negara Indonesia negara yang utangnya paling banyak. Gitu. Siapa yang bisa terima? Karena realitanya nggak begitu. Ya Mas Dhani ya, sorry ya, mungkin kata-kataku ini agak mungkin kurang enak di telinga Mas Dhani, tapi aku sebagai penggemar Dewa, sebenarnya pengen Mas Dhani itu bisa kembali seperti dulu lah. Udah nggak usah lagi yang nggak usah terjun di dunia yang bukan dunia musik gitu loh. Oke Mas Dhani? Oke ya. Dan oke guys, semua sobat tag dan semua yang nonton video ini, sekarang kita sudah membongkar benar atau tidaknya pernyataan-pernyataan mereka tadi kan begitu. Pernyataan Ustadz Farsih Karim dengan pernyataan Mas Ahmad Dhani. Ternyata pernyataan mereka keliru. Jelas keliru. Oke? Akhir kata dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan bagi kalian yang setuju atau yang suka dengan isi video saya ini, kalian like dan kalian share di sosmed kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke? Akhir kata dari saya, salam hormat dari saya. Yuk, Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.